Hari ini, Kusuma kedatangan kedua mertuanya, membuat wanita itu harus menyiapkan kesabaran penuh, lantaran hubungan antara dirinya dan ibu mertua sama sekali kurang baik. "Masak apa kamu?" ketus Darsi, ibu mertuanya. Bodohnya, Kusuma sama sekali tidak memasak lebih lantaran tadi pagi dia hanya membuat nasi goreng. Itu pun hanya untuk dirinya sendiri, lantaran Heru kerap kali menolak sarapan di rumah. "Nggak masak, Bu. Nanti kalau lapar baru masak," balas Kusuma seraya melempar senyum. Wajah Darsi sudah masam bukan main. Rasanya ingin sekali memberi ceramah panjang lebar untuk menantunya ini. Pantas Heru ngadu ke ibu kalau di rumah tidak dimasakin sama istri. "Kamu ini gimana sih? Malah biarin anak ibu kelaparan. Tidak tahu diuntung sekali. Setiap bulan diberi nafkah, tapi balasan kamu kayak gini." Sementara Kusuma berusaha untuk menulikan pendengarannya, memantapkan hati lantaran kejadian ini bukan kali pertamanya terjadi. Menantu perempuan memang serba salah di mata mertua. Itu terjadi juga karena sejak awal Darsi sama sekali tak pernah mendukung pernikahan keduanya. Ditambah lagi sudah masuk usia 2 tahun pernikahan, Kusuma tak kunjung hamil. "Mas Heru bilang ke ibu?" tanya Kusuma pelan, tapi masih bisa didengar oleh Darsi. "Iya, tadi Heru sempat nelpon. Makanya ibu sama bapak langsung ke sini buat lihat langsung gimana malasnya menantu tak tahu diri ini," becak Darsi tanpa memikirkan perasaan Kusuma. "Retno, bapak mertua dari Kusuma hanya bisa menghela nafas gusar. Pria paruh baya itu ingin sekali menegur istrinya, tapi watak sang istri begitu keras. Bisa-bisa berawal dari ditegur, justru berlanjut bertengkar di rumah anak dan menantu. Sudah Kusuma, bapak minta buatkan kopi ya," ucap Retno hingga membuat Kusuma mengangguk dan langsung pergi menuju dapur. Darsi pun ikut serta ke dapur, hanya untuk merecoki menantu tak tahu dirinya itu. "Nanti Heru gajian, saya bahkan minta jatah uang lebih darinya dan dia setuju," celutuk Darsi, dan seketika membuat Kusuma menghentikan kegiatannya. Wanita itu menoleh sekilas ke arah ibu mertuanya dan melempar senyum. Walau dalam hati begitu dongkol dengan sikap buruk Darsi terhadap dirinya. "Sekalian saja nanti saya bilangin ke dia supaya kurangi jatah bulanan buat istrinya. Toh juga kamu malas sekali, Heru saja tidak kamu masakin." "Apa Darsi bilang? Dikurangi?" Astaga, rasanya Kusuma ingin berteriak detik itu juga. Dia sebenarnya tak masalah jika Heru juga memberi jatah bulanan untuk Darsi, karena memang Heru adalah anak tunggal dari Retno dan Darsi. Namun semakin kesini, Darsi selalu ikut campur masalah rumah tangga sang anak. Apalagi sampai merembet pada uang bulanan seperti ini. Siapa yang tidak dongkol jika berada di posisi Kusuma? Bukannya Kusuma lancang sama ibu, tapi apa pantas ibu ikut campur masalah rumah tanggaku dan Mas Heru? Selama ini aku selalu menghormati ibu dan menganggap ibu seperti ibu kandungku sendiri. Tapi apa begini balasan dari ibu? Kusuma sudah tak bisa membendung rasa kesalnya lagi. Darsi terdiam di tempat. Rasanya begitu emosi ketika menantunya itu menjawab lantang segala ucapannya. "Dasar mandul, masih untung anak saya tidak membuang kamu yang tak kunjung hamil juga. Tidak tahu diuntung," damprat Darsi dengan nafas yang memburu. Kusuma tak lagi meladeni sang ibu mertua. Terlalu sakit sebenarnya ketika mendengar hinaan dari ibu mertua. Wanita itu lebih memilih untuk keluar dari dapur dan menyajikan kopi untuk bapak mertua. "Jangan dimasukkan ke dalam hati semua yang ibumu bilang. Tolong dimaklumi, watak ibu mertuamu memang seperti ini," nasihat dari Retno, dan Kusuma membalasnya dengan senyuman hangat. Retno memang berbeda jauh dari Darsi. "Sudah pak, jangan diminum kopinya, ayo kita pulang." "Enak ibu lama-lama kalau lihat wajahnya dia," sentak Darsi yang baru saja datang dari dapur. "Loh bu, bapak baru saja mau minum kopi," protes Retno.
tapi tangannya keburu ditarik paksa oleh Darsi. Keduanya pergi tanpa pamit, lantaran Darsi terlalu keras menarik tangan suaminya. Kusuma yang melihat itu hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Sebenarnya kesal juga karena sikap Heru yang seperti anak kecil, sedikit-sedikit mengadu ini dan itu, mentang-mentang masih punya orang tua. Sementara Kusuma, wanita itu bahkan sampai sekarang sama sekali tak tahu wajah kedua orang tuanya karena besar di panti asuhan. Ting! Wanita itu mulai membuka ponsel. Tumben sekali Mas Heru kirim pesan. Heran Kusuma yang gegas membuka pesan dari Heru. Dek, kayaknya malam ini Mas nggak pulang. Ada begitu banyak kerjaan di kantor. Nggak pulang? Kenapa perasaanku justru nggak enak ya? Lirih Kusuma. Ting! Ponselnya kembali berbunyi. Pertanda pesan kembali masuk. Apa itu dari Heru lagi? Buru-buru Kusuma kembali menatap layar ponsel. Nanti malam datang ke Hotel A, kamar nomor 112. Jika ingin tahu suamimu kan lembur, karena apa? Kusuma menyeringai keheranan. Nomor ini sepertinya sangat tahu isi hatinya, atau bahkan semua yang Heru lakukan. Apa aku harus percaya? Tapi jika nanti aku yang dipermainkan, bagaimana? Heran Kusuma. Namun ketika mengingat chat mesra antara sang suami dengan kontak yang bernama Sarah, sepertinya pilihan Kusuma sudah bulat. Dia akan mendatangi kamar hotel ini untuk memastikan segalanya. Malam pun tiba. Kusuma sudah bersiap untuk pergi ke alamat hotel yang sudah diberikan oleh nomor yang tidak dikenal itu. Sesekali Kusuma berpikir, siapa sebenarnya sosok yang selalu memberinya pesan mengenai kebusukan Heru? Wanita itu lebih memilih untuk naik taksi, lantaran di rumah juga tak ada kendaraan lain. Mereka hanya punya satu motor, tapi Kusuma tak bisa mengendarainya. Sementara Heru mendapat jatah mobil kantor untuk dibawa ke sana dan kemari. Sudah sampai, Bu, ucap si sopir. Menyadarkan lamunan Kusuma. Sang empu tersenyum dan mulai membayar ongkos taksi. Bapak bisa tunggu sebentar, saya tidak lama kok, ucap Kusuma sebelum turun dari taksi tersebut. Boleh Bu, tapi kalau lebih dari 15 menit saya tinggal ya Bu. Baik Pak, saya permisi dulu, ucap Kusuma tersenyum. Wanita itu gegas turun dan mulai masuk. Tak lupa ia bertanya pada resepsionis dan langsung diberikan arahan untuk sampai ke kamar nomor 112. Apa yang harus aku lakukan? Sudah pasti pintunya dikunci dari dalam, cicit Kusuma. Hendak mengetuk pintu pun rasanya tak akan bisa. Nanti dia justru ketahuan. Kusuma tak bisa diam begitu saja. Dia berusaha untuk memutar gagang pintu. Tapi ternyata pintu tersebut tidak dikunci. Buru-buru dia mendorongnya dengan pelan dan tubuhnya menegang hebat ketika mendapati pemandangan yang sangat menyesakan di dalam sana. Tepatnya di atas ranjang. Di sana, suara laknat antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tengah bersautan di tengah kegiatannya dalam memadu kasih. Ternyata benar, kamu selingkuh Mas, batin Kusuma yang hatinya hancur lebur. Dia sudah menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri saat suaminya sedang main serong dengan perempuan lain. Apalagi berbagai racun kotor kerap kali diucapkan oleh Heru. Tidak, Kusuma tidak akan melabrak keduanya dan meraung pilu di depan dua pasangan laknat itu. Sebab Kusuma tak ingin terlihat lemah dan kalah oleh mereka semua. Sama saja seperti dia terlalu mengemis cinta dari Heru. Kusuma tak boleh berlalu seperti itu. Wanita itu memilih untuk kembali menutup pintu hotel tersebut. Berjalan gontai meninggalkan tempat keramat yang sukses membuat hati, jiwa, dan raganya hancur. Kusuma membuka ponsel dan mulai mengetik pesan untuk nomor asing yang sudah membuat dirinya mengetahui kedok perselingkuhan Heru. Saya harus apa? Suami saya main serong. Apa saya harus segera minta cerai? Saya juga mau mengucapkan kata terima kasih karena selama ini kamu sudah membongkar perselingkuhan suami saya.
Aku harus kemana jika sampai bercerai dengan Mas Heru? Rumah saja tidak punya. Sungguh miris sekali nasib Kusuma ini. Dia kira dirinya akan menjadi perempuan yang paling bahagia di muka bumi saat dipersunting oleh Heru, tepatnya 2 tahun yang lalu. Heru datang membawa cinta yang begitu besar. Pertemuan keduanya pun juga tergolong singkat. Mereka bertemu saat Kusuma masih menjadi pelayan di sebuah restoran, dan Heru yang tengah menemani bosnya meeting dengan klien. Dari situ, Heru berusaha mendekat dan meminta kontak Kusuma dengan begitu gentle. Pada akhirnya, Kusuma yang dulunya menggebu ingin mengumpulkan uang untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi dengan mengambil jurusan model, harus musnah karena tipu dan rayuan Heru yang mengajaknya menikah. Ting! Lamunan Kusuma buyar ketika terdengar bunyi notif dari ponselnya. Jangan dulu menyerah, aku akan membantumu untuk membuat Heru hancur. Setidaknya jangan keluar dari rumah itu dengan tangan kosong. Kamu harus menguras habis harta Heru yang seharusnya memang menjadi hak milikmu selama menjadi istrinya. Memangnya, apa kamu ridho saat suami kamu memberi nafkah batin dan finansial untuk pelakor? Uang bulananku yang minim, tapi Mas Heru justru menafkahi perempuan lain. Apa uang 2 juta yang selalu dia bilang untuk menabung itu dia gunakan untuk menghidupi wanita itu? Lirik Kusuma. Wanita itu gegas mengusap kasar air matanya. Cintanya terhadap Heru memang sangat besar, lantaran Heru adalah cinta pertama. Namun, setelah melihat dengan jelas perselingkuhan suaminya, membuat hati Kusuma beku. Apa itu cinta? Cih! Selama ini Kusuma sudah dibuatakan oleh cinta. Dia lebih seperti pembantu atau seorang budak milik Heru, melayani nafsu dan mengurus rumah dan digaji 2 juta. Sialan. Kusuma berniat akan membuat suaminya kere dengan mengambil hak yang selama ini dibagi untuk menghidupi pelakor. Heru pulang pagi-pagi sekali karena memang hari ini adalah hari Minggu. Kusuma yang melihat itu lekas menguatkan hati supaya tidak terlalu kentara gelagat anehnya. Mas, panggil Kusuma seraya berjalan mendekat. Jangan lupakan senyuman indah yang Kusuma perlihatkan. Sayangnya, senyuman tersebut hanya sebatas senyuman palsu. Minggir dulu dek, Mas mau mandi, habis itu makan dan tidur. Kamu gak lupa masak kan? Tanya Heru memicingkan mata. Bukannya menjawab, Kusuma justru menyodorkan tangan kanan ke arah Heru, membuat sang empu menyerengitkan keheranan. Uang bulanan Mas? Kemarin Mas gajian, tapi justru nggak pulang. Jadi daripada Mas lupa kasih ke aku, lebih baik segera kasih sekarang. Beras di rumah juga habis. Mana sayurannya, tinggal bayam saja di kulkas. Todong Kusuma. Heru yang melihat itu lantas berdecak sebal. Ia berjalan menuju sofa ruang tamu dan mulai mengambilkan uang untuk istrinya. 1.500.000 untuk bulan ini, soalnya ibu minta kiriman lebih. Biar seimbang, kamu 1.500.000, ibu juga sama. 2 jutanya Mas tabung. Kusuma menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Rasanya dia ingin menangis, tapi dia berusaha untuk kuat. Wanita itu gegas bangkit, meninggalkan Heru tanpa sepatah 2 patah kata. Heru pun menanggapinya dengan santai dan merasa lega karena istrinya tak banyak protes. Ia ikut serta kemana kaki mungil istrinya melangkah. Ternyata tujuannya adalah kamar. Mas mandi dulu, lebih baik kamu masak kalau memang belum masak. Tak lupa Heru memberi 1 kecupan di pipi kanan istrinya. Lelaki itu gegas berjalan dengan santai diiringi siulan menggoda untuk lekas menuju kamar mandi. Kusuma sendiri mulai mengusap kasar bekas ciuman dari suaminya, seperti terlalu jijik karena tentu saja bibir itu bekas perempuan lain. Sekarang Mas boleh senang, tapi lihat saja nanti, gumam Kusuma. Wanita itu masih mau mengayomi Heru. Terbukti saat ia menyiapkan baju ganti dan juga mengambil baju kotor Heru. Namun, atensinya teralih ketika selembar skrap belanjaan tak sengaja keluar dari saku celana kerja Heru. Apa ini? Apa Mas Heru belanja? Lirihnya.
Ia segera mengambil. Di sana tertera struk belanjaan emas dan tas mewah dengan total 35 juta. Tanggalnya pun masih pagi ini. Ting! Belum sempat Kusuma berpikir jernih, tapi ponsel Heru justru berbunyi. Wanita itu segera melihatnya dan ternyata ada pesan masuk dari kontak yang bernama Sarah. Sebelum membuka pesan tersebut, Kusuma memastikan bila pintu kamar mandi masih tertutup dengan rapat. Setelahnya, barulah dia bisa leluasa membuka. Sarah, terima kasih mas sayang. Perhiasan ini dan tas mewah ini sangat pas di tubuhku. Bukan hanya sebuah caption, tapi juga kontak yang bernama Sarah itu lengkap mengirimi foto berupa tubuh seksi yang berbalut mini dress dengan meneteng tas mahal dan juga terlihat gelang tangan yang begitu cantik. Sarah, aku juga mau jalan-jalan ke Bali sama kamu mas. Tolong atur jadwal ya. Aku tahu saldo ATM milik kamu masih membengkak karena aku tahu bulan ini kamu mendapat bonus banyak dari bos. Hihihi. Sarah ternyata kembali mengirimi Heru pesan. Pintarnya Kusuma, wanita itu tidak membaca pesan terakhir supaya tidak terlalu kentara, dan semoga saja Heru tidak menyadari jika pesan sebelumnya sudah Kusuma baca. Toh juga mode warna biru di centang 2 itu sudah Heru setting supaya tetap tidak berwarna walaupun pesan sudah terbaca. Kamu dapat bonus banyak dari bos, tapi kamu cuma kasih aku 1,5 juta mas. Sedangkan pelakor itu kamu kasih 35 juta. Sakit kamu mas, lirik Kusuma benar-benar tak habis pikir. Kusuma mulai membuka aplikasi Brimo yang ada di ponsel suaminya. Untung saja PIN yang terpasang sudah otomatis masuk jika ditekan. Kusuma mulai membuka dan matanya membulat sempurna ketika melihat nominal saldo milik Heru. Miris, sebenarnya berapa gaji Heru selama sebulan?